Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah sore hari ini sudah beberapa hari belakangan ini hujan terus. Tapi mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala disertai angin kencang. Ya, mudah-mudahan angin kencang ini juga membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk tanya jawab sore ini alhamdulillah diiringi dengan hujan dan angin. Mudah-mudahan semua hati-hati dan pikiran-pikiran baik saya dan anak-anak santri-santri ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertanyaan-pertanyaan anak-anak ini akan mendapatkan jawaban yang tepat, yang sesuai dengan yang kaidah-kaidah agama. Sekian dari saya sebagai pembukaan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Juga Anda boleh berkomentar yang positif demi kemajuan TPQ Al-Hidayah Ngembat dan kemajuan desa Ngembat yang merupakan desa terakhir, setelah itu hutan dan gunung. Dari saya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi anak-anak, dan bagi para pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti fadilah? Fadilah, fadol. Fadilah dari kata fadol. Apa fadol? Fadol itu utama atau keutamaan. Fadilah itu artinya keutamaan. Terus kadang-kadang apa mempersilakan wong podo ngerti bahasa Arab utawa podo wong pondokan apa? Tafadhol utawa biasae sapa sing apa iki jenenge pembawa acara ya aja macem-macem iki didelok sak donya kancane biasa yang apa pembawa acara biasanya apa tafadhol masykuro, itu mempersilahkan. Ya, jadi tafadhol itu apa artinya? Apa, Mang? Fadilah apa artinya? Keutamaan. Ya. Hukumannya manfaatkan uang kas. Uang kasih sopo. Nah, terus dimanfaatkan itu buat apa? Allah itu punya dasar manfaat. Memang harus bermanfaat. Bahkan Rasulullah pernah bilang sebaik-baik orang adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, sekarang dari kata-kata manfaat, ini manfaat buat siapa, uangnya siapa, kasnya siapa, itu dulu. Gak oleh duitku menang, gak oleh. Harus dimanfaatkan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan rencana. Saiki lek duwe sekolahan, kasih sekolahan, ya wis apa kebutuhan sekolahan. Harus begitu, gak oleh dicekel tok di dalam bank misalnya atau di dalam kas, enggak boleh. Itu namanya uang yang tidak berputar. Engko masih gendengi roboh, gendengi pecah dijarno, enggak diganti gendeng. Itu tidak boleh. Kasih masjid juga begitu. Kasih langgar, kasih apa saja harus sesuai dengan rencana dan kebutuhan. Memang untuk itu. Misalnya kasih masjid buat apa? Ya untuk kemakmuran masjid ini. Kemakmuran masjid itu apakah hanya bangunan fisiknya saja? Tidak. Kemakmuran masjid itu boleh misalnya ada khotib yang khutbah Jumat,
itu dari orang lain dibayar. Bahkan di Bangil dan di tempat-tempat lain, walaupun khotibe tonggone masjid misalnya kayak abang ini tetap dikasih. Karena uang kasnya besar tiap Jumat. Di sana khotib berapa? 500.000. Padahal ngomong 10 menit. Itu pentingnya wong duwe ilmu itu. Larang regane ilmu. Makanya pian aja dadi wong goblok, dadi wong sing pinter, dadi wong sing berilmu, biar mahal. Otakmu ini yang mahal. Gitu loh. Nah, sekarang kebutuhan masjid itu apa saja? Ya, pertama fisik. Bangunan. Kalau bangunan masih butuh misalnya dicat, ini masjid sudah sempurna, butuh dicat, butuh diperindah, tambahi lampu ya, untuk itu. Terus kalau ada khotib, kalau ada pengajian, pengajian rutin misalnya tiap malam Rebo atau malam Kamis, umpama ya, ada pengajian, manggil ustadz atau kiai, ustadznya disangoni, ya dari uang kas itu. Itu caranya memanfaatkan uang kas, harus manfaat. Jadi tidak boleh uang kas itu diam. Kalau uang kas itu didiamkan, tidak dipakai apa-apa, yang berdosa pengurusnya. Ya pengurus apa ae. Nek sekolahan ya pengurus sekolahan. Langgar masjid atau organisasi tertentu, ya pengurusnya itu yang berdosa. Karena uangnya diam, tidak berputar, tidak bermanfaat. Saat kita memberikan jajan kepada teman lalu kita ambil lagi, itu boleh apa tidak? Loh, mosok idune dilat paneh. Memberikan kan padha karo wong nuju mengeluarkan ludah. Mosok mbok jupuk mbok untal neh. Apa gak jijik? Jadi sesuatu yang sudah keluar dari dirimu ya sudah relakan. Kenapa mesti diminta lagi, diambil lagi? Kecuali teman itu tidak mau karena memang tidak mau. Misalnya kok ten duwe jajan pedes, ya apapun wis pokoknya sing pedes. Kaya sing abang-abang ya. Asem pedes. Kancamu mbok kei padahal kancamu lek kena pedes engko ngurus. Berarti dia enggak mau pedes. Nah, terus dikembalikan kepada kamu. Lah baru boleh kamu terima. Sudah kamu kasih, tapi dia tidak bisa menerima makanan pedes, enggak bisa. Karena mesti ngurus. Nah, ketika makan sehingga meracuni dirinya, itu hukumnya haram. Walaupun makanan itu halal. Tapi karena makanan itu meracuni dirinya, maka hukumnya haram. Badan ini harus dijaga. Badan ini milik Gusti Allah. Ini titipan. Harus dijaga. Maka kalau tidak kuat pedes, gak usah pakai pedes-pedes. Nah, kalau sudah kamu kasih ke orang yang tidak mau, kemudian dikembalikan kepada kamu, boleh kamu terima lagi. Bukan kamu yang minta, ya sudah dikasih ke orang, kamu ambil lagi, tidak boleh. Tapi kalau dia bilang aku gak kuat, kena pedes, aku gak ada ngurus, wis mak mendewe wis. Nah, umpama seperti ambil itu. Jadi yang keluar dari dirimu jangan pernah diungkit-ungkit lagi, apalagi kamu minta kembali. Yo. Bermain hujan itu termasuk sunnah atau tidak? Bermain hujan. Kalau sunnah sih enggak. Tapi itu insya Allah mubah seperti orang makan. Dilarang juga tidak. Jadi boleh-boleh aja. Cuman api lek bermain hujan itu nanti vitalitas tubuhmu akan menjadi lebih fit, menjadi lebih
tahan. Gak gampang kena penyakit. Saiki kena udan-udan. Mari udan tuh pilek batuk. Sekali 2 kali saja. Lama-lama kalau kamu sering-sering main hujan, kamu akan tahan bantingan. Sepertinya kamu berlatih dengan air hujan seperti itu. Kamu push up pertama 1 kali wis capek atau 1 nyengkak no push up. Tapi lama-lama kamu terus gak putus asa. Suwe-suwe sampai 15 kali apa biar sampai 60 kali push up. Tangan ini gak ngene sing digawe. Kan latihan. Nah, itu. Kamu bermain hujan boleh, tidak ada hukum yang melarang dan tidak ada perintah. Gitu. Jika kita ingin bersedekah tapi tidak jadi itu dosa. Nah, mau bersedekah tapi tidak jadi, dosa apa tidak? Lah ndelok dhisik keadaan. Kalau misalnya kamu berencana, aku lek oleh rezeki saka iki, aku tak sedekahno nang wong sing membutuhkan, enggak duwe ya, atau anak yatim, atau orang-orang tua, janda-janda tua sing wis koyo marang ngono iku ya. Wis gak kuat nyambut gawe. Nah, kamu berikan ke marang misalnya. Itu rencana. Begitu kamu dapat rezeki, terus ternyata keluargamu sendiri membutuhkan. Hasil ini bisik duitmu, umpama ya. Padahal ini uang sudah rencana kamu sedekahkan, tapi dipinjam. Karena ini memang butuh banget. Nek gak ono duit, waduh. Iki berapa ini jadinya? Nah, begitu. Akhirnya kamu boleh menggagalkan bersedekah, tapi bukan berarti menggagalkan, hanya menunda. Nanti kalau uang itu dikembalikan, kamu sedekahkan lagi sesuai dengan rencanamu. Misalnya dapat rezeki 1 juta, kamu sedekahkan 50.000 atau 20.000 atau 30.000. Lah rencanamu mau kamu keluarkan 30.000. Ya sudah, nanti kalau dapat rezeki lagi atau uang itu dikembalikan kepada kamu tetapkan hatimu untuk bersedekah. Hanya tertunda, bukan menggagalkan. Terus bagaimana sekarang menggagalkan terhadap rencana kita kepada orang yang kita benci? Nah, misalnya ya, Angga ambek Vanu baik-baik saja. Terus tiba-tiba ada orang yang mengacaukan situasi. Sehingga Angga ambek Vanu menjadi gegeran. Padahal Angga wis duwe rencana kate ngekei Vanu opo ngono misalnya, bolpen atau buku atau apa. Tapi karena saiki Angga mangkel nang Vanu sehingga gak sido. Nah, itu tidak boleh. Yang itu tidak boleh. Menggagalkan tidak ada alasan yang syar'i. Ngerti ya? Jadi tadi kalau ada hal yang lebih penting, maka boleh kamu menggagalkan sedekah. Tapi kalau urusan pribadi kalau memang gara-gara mangkel, gara-gara dikacau konco, terus akhirnya kamu menggagalkan sedekahmu, itu yang tidak boleh. Pertama, enggak boleh mangkel. Yang kedua, enggak boleh menggagalkan kebaikan. Itu. Siapakah malaikat yang tidak tersenyum saat menerangkan kecelakaan? Ya jelas yang tidak tersenyum ketika ya jelas setan. Tapi masalahnya dulu mana penciptaan neraka dengan penciptaan setan? Itu apa perlu boleh? Karena koyok-koyok ya,
Ini dari pengajian-pengajian. Urutan-urutannya Allah itu sendiri dulu. Allah sendiri ijen mbiyen. Mbuh alami kaya apa gak ngerti. Pokoke Allah ijen. Durung ono apa-apa, ijenan. Enggak ono bintang, enggak ono matahari, enggak ono bumi, enggak ada. Termasuk kalau tidak ada bumi, tidak ada manusia. Terus Allah menciptakan Nur Muhammad. Nure Nabi Muhammad. Terus setelah Allah menciptakan Nur Muhammad baru menciptakan seluruh alam termasuk bintang, planet, matahari, bulan, bumi, dan lain-lain. Termasuk menciptakan manusia, sebelum manusia menciptakan malaikat dulu. Nah, antara malaikat dengan jin, golongan jin, lebih dulu mana penciptaannya ini? Apa perlu golai referensi ini? Nah, kemudian sebelum Allah menciptakan bumi, lebih dulu mana? Allah menciptakan makhluk hidup, kayak menungsa, jin, dan setan, itu dengan menciptakan apa tadi, neraka dan surga. Yang jelas yang tidak bisa tersenyum itu yo malaikat, Malik, dan setan atau iblis. Karena iblis tahu nanti dia akan disiksa di situ. Kalau malaikat Malik gak bisa tersenyum, kenapa? Yo karena memang tugasnya tugas gak enak. Sing tugas enak kan kayak malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail yang membagikan rezeki itu kan malaikat Mikail. Jadi membagikan hujan, mengatur hujan, mengatur panas itu malaikat Mikail. Dari hujan dan panas ini sehingga muncullah orang-orang yang bekerja. Para petani banyak membutuhkan air hujan, tapi juga membutuhkan panas. Coba tanduran-tanduran nek gak panas ya rusak. Tapi lek tanduran gak udan ya tambah hancur kan gitu. Jadi diatur oleh malaikat Mikail. Enak tugas malaikat Mikail. Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, membawa wahyu dari Allah ke nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad. Itu tugasnya enak, tapi tugasnya malaikat Malik. Ngepui wong ana ngene nggon panas, nggone neraka. Gak enak, dadi dhek iso gak tersenyum blas. Gitu. Ada burung. Loh. Burung yang disayangi Rasulullah itu nanti mudah-mudahan kalian ditakdir Allah untuk sowan nang makami Rasulullah ini di Medina. Tapi sebelum itu kan nang Mekah ya. Utamanya kan ke Mekah kemudian Medina. Jadi apa? Itu haji atau umroh. Di sana itu ada burung merpati. Ya sekolah podo ambil merpati ini itu disebut sebagai merpati Fatimah. Fatimah itu anak yang paling disayangi oleh Rasulullah. Terus ngingu burung merpati itu sejarahnya dari zaman Rasulullah dulu turun temurun sampai merpati saat ini. Hanya satu jenis merpati yang ada di sana. Warnanya abu-abu. Apa sih durung tumon ono warna putih, apa warna hitam, apa warna merah, coklat durung tumon. Apa rum satu jenis itu namanya merpati Fatimah. Burung itu yang paling disukai oleh Allah, Rasulullah. Karena yang punya siapa? Anak yang paling disayangi. Jadi burungnya juga ikut disayangi oleh Rasulullah. Jadi kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.